Penglihatan yang kedua saat saya sholat itu, yang saya melihat terang itu, suaranya berkata seperti ini, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Setiap saya sholat, saya selalu berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan saya merasakan itu benar-benar nyata sekali gitu. Saya seperti berdiri di tengah-tengah awan, saya seperti melayang. Saya merasakan saat itu jantung saya itu mau copot, saya ngeliat ke bawah. Itu benar-benar saya merasakan itu kayak nyata sekali. Saya melihat sekeliling saya semuanya putih. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya putih. Lalu tiba-tiba di depan saya ada gumpalan awan bersama terang, sama sinar yang terang. Dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang terang itu berkata, ada suara, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Jadi di dalam iman kepercayaan saya dulu, yang datang di hari akhir itu adalah Isa Al-Masih. Mama saya guru ngaji. Kelas 2 SD saya sudah khatam Al-Quran. Saya sudah membawa orang yang masuk ke agamamu, untuk percaya kepada imanmu. Saya bawa suami saya untuk menerima ajaran-ajaran ini yang saya percayai saat ini. Tapi kenapa ya Allah, saya bilang, kenapa engkau tidak mengunci hatinya? Kalau engkau yang memang menciptakannya, kenapa engkau enggak kunci hatinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Namun ayat yang saya baca itu, itulah yang mengarahkan saya untuk saya membaca Taurat dan Injil gitu. Nah, perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya biasa dipanggil Emma. Latar belakang saya terlahir dari seorang Muslim. Bapak saya suku Bugis Bone, jadi ya secara langsung berarti saya orang Bugis ya. Dari kecil saya memang terlahir dari seorang Muslim ya. Ya, dididik dari ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang iman yang saya imani dulu. Dari keluarga saya, keluarga besar, hanya saya sendiri yang baru menerima Kristus dalam hidup saya secara pribadi. Mama saya ngajarkan saya mengaji dari umur 5 tahun. Itu dimulai dari Iqra. Saya belajar ngaji sampai saya masuk SD. Saya ingat betul pada saat itu, pulang saya sekolah, SD ya, capek pulang sekolah, disuruh makan, habis itu disuruh ngaji, habis ngaji tidur, nanti sorenya bangun ngaji lagi gitu. Pokoknya mama saya itu ketat sekali sampai saya itu betul-betul khatam gitu. Nah, sampai saya pada saat itu waktu kecil itu jarang sekali main, karena mama saya bilang kalau belum khatam Quran jangan banyak main-main dulu gitu. Nah, sempat pada waktu itu saya ingat saya mau main sama teman-teman saya, udah janjian gitu ya. Dan pada saat itu tuh waktunya saya ngaji. Jadi saya bolos, saya pergi, saya keluar tanpa sepengetahuan mama saya. Kebetulan mama saya guru ngaji. Jadi saya keluar, saya pergi main. Tahu saya lihat dari jauh, mama saya bawa pentungan, bawa penyapu, mau pukul saya. Jadi mama saya itu sangat ketat sekali, prinsipnya sangat tegas sekali. Jadi sampai di rumah, andalan dia buat saya kapok itu bawang merah. Bawang merah itu dibejek-bejek kasih mata saya, itu sampai meleleh-leleh air mata saya. Habis itu buat efek jerah, buat saya kapok, buat apa, untuk bolos ngaji lagi gitu. Lalu karena kedisiplinan mama saya itu, kelas 2 SD saya sudah khatam Al-Quran. Lalu tidak sampai di situ saja. Setelah selesai khatam, kami tetap diajarkan untuk setiap hari membaca Al-Quran, sholat gitu. Nah, mama saya, yang saya ingat itu sangat terdoktrin sekali pada saat itu. Orang tua saya mengajarkan seperti ini. Orang di luar agama kepercayaan saya dulu, itu semuanya kafir. Begitu.
Jadi saya dilarang untuk terlalu dekat-dekat sama orang di luar agama kepercayaan saya dulu gitu. Lalu mama saya bilang begini, jika kamu atau seorang muslim keluar dari agama Islam, tidak sedikit pun dia mencium bau surga. Tempatnya adalah neraka jahanam. Saya ngeri sekali dengar perkataan itu gitu. Jadi semenjak saya didoktrin dengan doktrin-doktrin itu, saya tidak lagi percaya akan agama-agama di luar. Pokoknya saya percaya bahwa agama saya lah yang paling benar gitu loh. Jadi tidak ada kesempatan untuk saya dapat mencari ajaran-ajaran di luar, karena saya sudah berprinsip ajaran di luar itu semuanya nggak benar gitu loh. Hanya ajaran saya aja yang benar gitu. Saya nangis sama Allah saya gitu. Saya bilang, ya Allah, saya bilang, masa sih anak ini harus kehilangan kasih sayang orang tuanya lagi? Cukup anak saya yang pertama, ya Allah, saya bilang. Anak saya yang pertama sudah kehilangan kasih sayang orang tuanya karena kesalahan orang tuanya. Masa sih anak ini harus kehilangan lagi? Tapi saya harus berbuat apa? Saya takut dosa, saya bilang. Saya takut neraka. Pada saat itu hidup saya penuh dengan kekacauan, keterpurukan sekali. Saya harus mengambil keputusan-keputusan yang berat dalam hidup saya. Saya harus memikirkan anak saya, gitu. Sedangkan saya juga di posisi harus memikirkan iman saya, gitu. Lalu saya bilang sama Allah saya pada saat itu, saya berdoa, saya sholat. Saya bilang, ya Allah, kenapa Engkau biarkan saya hidup seperti ini? Hidup saya rasanya jarang saya merasakan bahagia. Penuh dengan kepahitan, kesedihan hidup saya. Saya sudah membawa orang yang masuk ke agamamu untuk percaya kepada imanmu. Saya bawa suami saya untuk menerima ajaran-ajaran ini yang saya percayai saat ini. Tapi kenapa ya Allah, saya bilang, kenapa Engkau tidak mengunci hatinya? Kalau Engkau yang memang menciptakannya, kenapa Engkau enggak kunci hatinya? Saya bilang begitu. Lalu saya bilang, saya rasanya sudah lelah, saya bilang. Saya penuh dengan kemarahan pada saat itu. Saya bilang, ya Allah, kalau gitu untuk apa Engkau ciptakan saya di dunia ini? Kalau saya hidup seperti ini, saya bilang gitu. Singkat cerita, malamnya, jadi setiap saya sholat, saya selalu berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan saya merasakan itu benar-benar nyata sekali gitu. Saya seperti berdiri di tengah-tengah awan, saya seperti melayang, saya merasakan saat itu jantung saya itu mau copot, saya ngeliat ke bawah. Itu benar-benar saya merasakan itu kayak nyata sekali. Saya melihat sekeliling saya semuanya putih. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya putih. Lalu tiba-tiba di depan saya ada gumpalan awan bersama terang, sama sinar yang terang. Dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang terang itu berkata, ada suara, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Jadi di dalam iman kepercayaan saya dulu, yang datang di hari akhir itu adalah Isa Al-Masih. Namun, doktrin orang tua saya di agama saya cuma mengatakan bahwa dia hanya seorang nabi. Masih dalam keadaan terpuruk. Lalu, saya tetap datang kepada Allah saya berdoa, saya sholat. Namun yang anehnya, saat saya sholat, saat saya berdoa, saya seperti mendapatkan, saat saya pejam mata berdoa, saya mendapatkan penglihatan yang aneh yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Jadi saya seperti berada di tempat yang terang lagi, namun tidak seperti awan, tetapi seperti banyak terang gitu. Saya tidak bisa melihat di sekeliling saya karena terang. Lalu seperti ada sosok di depan saya,
terang, memang samar-samar wajahnya, tetapi saya seperti dilihatkan wajah itu yang ada di kayu salib. Saya bilang ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus, Tuhan orang Kristen gitu. Lalu saya berdoa, saya baca surat ayat kursi pada saat itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi bla 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 sampai habis. Setelah saya selesai, benar, langsung saya kayak hilang gitu. Saya kayak tersadar kembali. Saya masak, gambar itu muncul. Gambar Isa Al-Masih itu muncul seperti ada di kornea mata saya. Saya nyetir dia ada. Saya tidur dia seperti ada dekat saya. Itu seperti menghantui saya sekali gitu. Lalu saya penasaran. Akhirnya saya baca kitab suci kepercayaan saya dulu. Saya baca beserta terjemahannya. Lalu saya menemukan ayat-ayat yang saya rasa selama ini saya sudah baca. Saya sudah baca berulang-ulang kali. Namun kok rasanya saya seperti terlewat, saya bilang. Kenapa? Karena pada saat itu saya baru fokus kepada ayat itu. Nah, namun ayat yang saya baca itu, itulah yang mengarahkan saya untuk saya membaca Taurat dan Injil gitu loh. Nah, lalu sebenarnya di rumah itu ada. Nah, sampai di rumah saya buka, ya ternyata memang sudah terjemahan Indonesia begitu. Pertama kali saya buka, saya bergetar. Kenapa? Selama ini saya nggak suka sama orang Kristen gitu loh. Saya pokoknya anti sekali sama orang Kristen gitu. Nah sekarang saya pegang ini kitabnya gitu. Nah akhirnya saya mulai membaca, tetapi saya tidak membaca dari awal. Saya membaca asal-asalan saya baca. Lalu setelah saya membaca ada ayat, sebentar dulu. Saya teringat kepada penglihatan tadi. Jadi di penglihatan tadi, penglihatan yang kedua saat saya sholat itu, yang saya melihat terang itu, suaranya berkata seperti ini, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Dia berkata seperti itu. Nah, lalu mulailah saya membaca ayat-ayat yang saya katakan tadi. Nah, setelah kembali lagi di Alkitab, setelah saya membaca Alkitab, walaupun asal-asalan, saya seperti diarahkan kepada ayat-ayat yang menuju kepada keselamatan gitu. Contohnya, saudaraku, percaya atau tidak percaya, saat ini Tuhan sedang menjamah hati dari suku-suku yang sangat kental sekali. Mereka sangat fanatik sekali di dalam iman lama mereka. Namun bagaimana Tuhan merubah hati mereka? Bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada mereka tentang kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Mereka adalah orang-orang yang awalnya menentang Tuhan dengan mengatakan, jikalau engkau benar-benar Tuhan Yesus, jikalau engkau benar-benar adalah Allah, tunjukkan, buktikan dirimu, keberadaanmu yang nyata itu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan membuktikan itu, saudara-saudara, kepada mereka dengan cara yang ajaib, dengan cara yang sangat dahsyat, dengan cara yang luar biasa. Akhirnya mereka yang sangat khusyuk, mereka yang sangat fanatik, mereka yang sangat keras dengan iman lama mereka luluh. Mulai mereka ragu dengan iman lama mereka. Dan akhirnya mereka menyerah karena fakta telah membuktikan Yesus benar-benar Tuhan. Kebenaran itu, Alkitab adalah benar-benar firman yang yang disampaikan oleh Allah itu sendiri. Nah, ini mengejutkan kita, namun saya percaya saudara-saudara, kalau saudara yakin, Tuhan akan melawat hati saudara juga. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Silakan ikuti kesaksian yang luar biasa ini. Dan doa kami saudara diberkati oleh Tuhan. Channel ini saya sangat bersuka cita sekali. Shalom juga buat saudara yang telah menonton siaran ini.
Terima kasih buat kesempatan waktu yang diberikan. Kiranya kesaksian ini dapat saling menguatkan kita semua. Dasar saya bersaksi ada di dalam Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, jadi di dalam iman kepercayaan saya saat ini, bersaksi itu sudah menjadi kewajiban gitu ya. Jadi apalagi selama dalam hidup saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa sekali. Rasanya kalau saya tidak menyatakan mujizat Tuhan yang luar biasa dahsyat itu, saya rasa saya itu berdosa gitu. Nah, jadi apa yang telah saya alami ini, saya mau bagikan itu, bahwa saya menyatakan Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Nah, perkenalkan nama saya Rahmawati, saya biasa dipanggil Emma. Latar belakang saya terlahir dari seorang Muslim. Bapak saya suku Bugis Bone, jadi ya secara langsung berarti saya orang Bugis ya. Tapi kalau ada yang bertanya, saya bisa nggak bahasa Bugis? Nggak bisa. Dikit-dikit aja bisa. Yang paling saya suka ingat itu, bahasa Bugis yang suka saya ingat itu, dulu kalau papa saya suka ngomel tuh, suka marahin saya, dia bilang gini, "Nana iya Pak bodoh tongeng," gitu. Anak ini bodoh sekali gitu. Itu aja sih yang saya ingat. Saya mempunyai 3 saudara, 2 laki-laki, 1 perempuan, saya sendiri, abang saya dan adik saya. Saya sudah menikah, saya sudah menikah 2 kali. Yang pertama, suami pertama dulu sama-sama satu iman, dan kami dikaruniai 1 orang putra. Dan suami saya yang sekarang ini seorang Kristen, dan kami sudah dikaruniai 1 orang putra juga. Namun dulu suami saya yang sekarang ini sebelum menikahi saya, dia masuk Islam dulu, begitu. Tapi sekarang kami sudah sama-sama kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi singkat cerita pengalaman pribadi saya. Dulu dari kecil saya memang terlahir dari seorang Muslim ya. Ya, dididik dari ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang iman yang saya imani dulu. Dari keluarga saya, keluarga besar, hanya saya sendiri yang baru menerima Kristus dalam hidup saya secara pribadi. Saya ingat dulu waktu umur 5 tahun, mama saya mengajarkan saya mengaji dari umur 5 tahun. Itu dimulai dari Iqra. Saya belajar ngaji sampai saya masuk SD. Saya ingat betul pada saat itu, pulang saya sekolah, SD ya, capek pulang sekolah, disuruh makan, habis itu disuruh ngaji, habis ngaji tidur, nanti sorenya bangun ngaji lagi gitu. Pokoknya mama saya itu ketat sekali sampai saya itu betul-betul khatam gitu. Nah, sampai saya pada saat itu waktu kecil itu jarang sekali main, karena mama saya bilang kalau belum khatam Quran jangan banyak main-main dulu gitu. Nah, sempat pada waktu itu saya ingat saya mau main sama teman-teman saya, udah janjian gitu ya. Dan pada saat itu tuh waktunya saya ngaji. Jadi saya bolos, saya pergi, saya keluar tanpa sepengetahuan mama saya. Kebetulan mama saya guru ngaji. Jadi saya keluar, saya pergi main. Atau saya lihat dari jauh, mama saya bawa pentongan, bawa penyapu, mau pukul saya. Jadi mama saya itu sangat ketat sekali, prinsipnya sangat tegas sekali. Jadi sampai di rumah, andalan dia buat saya kapok itu bawang merah. Bawang merah itu dibejek-bejek kasih mata saya, itu sampai meleleh-leleh air mata saya. Habis itu buat efek jerah, buat saya kapok, buat apa, untuk bolos ngaji lagi gitu. Lalu karena kedisiplinan mama saya itu, kelas 2 SD saya sudah khatam Al-Quran. Lalu tidak sampai di situ saja. Setelah selesai khatam, kami tetap
diajarkan untuk setiap hari membaca Al-Quran, sholat gitu. Nah, mama saya yang saya ingat itu sangat terdoktrin sekali pada saat itu. Orang tua saya mengajarkan seperti ini. Orang di luar agama kepercayaan saya dulu itu semuanya kafir, begitu. Jadi saya dilarang untuk terlalu dekat-dekat sama orang di luar agama kepercayaan saya dulu gitu. Lalu mama saya bilang begini, jika kamu atau seorang muslim keluar dari agama Islam, tidak sedikit pun dia mencium bau surga. Tempatnya adalah neraka jahanam. Saya ngeri sekali dengar perkataan itu gitu. Jadi semenjak saya didoktrin dengan doktrin-doktrin itu, saya tidak lagi percaya akan agama-agama di luar. Pokoknya saya percaya bahwa agama saya lah yang paling benar gitu loh. Jadi tidak ada kesempatan untuk saya dapat mencari ajaran-ajaran di luar, karena saya sudah berprinsip ajaran di luar itu semuanya nggak benar gitu loh. Hanya ajaran saya aja yang benar gitu. Lalu singkat cerita, setelah saya dewasa, saya bertemu dengan suami saya dulu yang pertama. Kami sama-sama agama Muslim. Namun setelah pernikahan kami 2 tahun, kami sebelum nikah itu sempat tunangan 4-5 tahun gitu. Lalu kami menikah. Namun setelah kami menikah 2 tahun, saya pisah karena sesuatu hal dan saya tidak bisa ceritakan di sini. Nah, waktu saya pisah, saya bilang sama mantan suami saya nggak perlu harta gono gini, enggak. Cuman saya minta satu aja, anak ini tolong hak asuhnya di tangan saya, gitu. Dan akhirnya kami sepakat anak itu hak asuhnya di tangan saya. Tapi kami buat sepakatan kalau nanti dia sekolah, dia libur, papanya, ayahnya bisa jemput dia begitu. Nah, setelah kami berpisah, hidup saya cukup terpuruk sekali pada saat itu. Saya bertemu orang-orang yang, ya, pikiran saya pada saat itu juga kacau ya. Saya bertemu teman-teman saya yang, ya, mereka semuanya kedagingan, keduniawian. Kalau di dalam bahasa pengertian di iman Kristen itu merusak bait Allah. Dan karena saya sering ngumpul sama teman-teman saya itu, saya pun terikut-ikut gitu. Dan saya tahu itu perbuatan dosa gitu. Namun walaupun saya mengikuti pergaulan itu, pulang ke rumah saya tetap melakukan ibadah saya tetap ngaji, saya tetap sholat gitu. Nah, lalu setelah beberapa bulan kemudian, saya pikir ini nggak benar gitu, karena saya melihat teman-teman saya itu banyak sekali mengkhianati saya gitu. Saya kecewa. Lalu saya keluar dari kumpulan teman-teman saya yang itu, lalu saya mulai buka usaha dari nol. Saya buka travel, saya buka kafe, saya buka rumah makan kecil-kecilan pada saat itu. Lalu singkat cerita, saya ketemu dengan suami saya yang sekarang. Setelah 5 tahun saya berpisah dengan suami yang pertama, lalu saya bertemu dengan suami yang sekarang. Jadi suami yang sekarang itu dulunya memang orang Kristen, asli orang Kristen. Saya bilang, kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu harus masuk Islam. Karena saya nggak mau meninggalkan iman kepercayaan saya. Gitu. Lalu akhirnya dia mau mengikuti iman kepercayaan saya. Dia masuk Islam gitu. Nah, dalam perjalanan, akhirnya kami punya anak, dikaruniai seorang putra. Lalu dalam perjalanan itu, saya sering ngajak suami saya bilang, ayo dong, ini cara-cara sholat, ini cara-cara ngaji. Tapi kayaknya dia nggak mau gitu. Nah di situ mulai saya mulai marah sama dia gitu. Setelah saya selidiki setiap hari-hari itu, saya melihat kayaknya dia nggak serius gitu loh. Mau masuk Islam itu nggak serius. Kayaknya dia cuman
karena formalitas saja mau menikahi saya, tetapi saya melihat hatinya itu berat kepada iman kepercayaan dia gitu. Nah, hari-hari saya bersama dia, kadang dia suka putar lagu rohani, kadang di perjalanan juga dia suka putar lagu rohani. Selalu saya matikan. Saya bilang, apa-apaan sih putar-putar lagu rohani? Saya nggak senang, panas telinga saya dengernya, saya bilang gitu. Nah, saya tahu pada saat itu memang pasti dia tertekan gitu ya. Ya bagaimana ya, dia juga masih mencintai kepercayaan dia, sedangkan bertolak belakang dengan saya gitu. Saya selalu menghambat dia untuk datang kepada Tuhan dia gitu. Nah, sedangkan di rumah dia harus melihat saya putar lagu sholawat, ayat-ayat Al-Quran gitu. Kadang di kamar itu, karena anak saya kan masih bayi pada saat itu ya, karena kami masih bayi, di ayun, jadi kalau saya tinggalkan dia di dalam ayunan, saya selalu meninggalkan HP yang saya putar ayat-ayat Al-Quran gitu. Surat Yasin, surat An-Nas, Al-Falaq, ya gitulah. Saya tahu pasti dia gerah gitu, akhirnya dia keluar dari kamar. Sempat sekali dia pernah mau membahas tentang Yesus kepada saya. Saya katakan, kalau kamu memang menikahi saya karena formalitas saja, jangan kamu bawa-bawa agamamu, kamu kenalkan agamamu kepada saya bilang gitu. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau kamu sempat sekali lagi berbicara tentang Kristus, tentang agamamu, kita cerai, saya bilang gitu. Singkat cerita, dalam perjalanan kami merasa tidak cocok. Saya merasa, wah ini nggak benar gitu loh. Karena saya takut sama Tuhan saya pada saat itu. Karena di dalam ajaran saya, kalau dia ternyata seperti itu, kami ternyata sudah menikah, masih beda keyakinan, ya tempat saya nggak ada di surga, tempat saya di neraka, saya takut. Jadi saya pikir, saya nggak bisa bertahan sama dia, saya harus pisah gitu. Nah pada saat itu keluarga kami sedang dalam tanduk perceraian. Lalu kadang saat kami masih satu rumah, kami tidur, saya bingung juga setiap tidur sama suami saya. Pasti suasana di kamar itu panas sekali. Padahal AC sudah kami hidupkan nomor 16, sudah paling dingin gitu. Tapi rasanya masih panas saja, gerah gitu. Begitu juga dengan rumah tangga. Semakin hari semakin gerah, semakin panas. Lalu akhirnya saya bilang, ya udahlah, ini nggak bisa nih. Saya bilang lebih baik kita cerai aja gitu. Lalu saya bilang lebih baik sekarang kita pisah rumah. Nah, mulai pada saat itu kami pisah rumah. Lalu saya sedih melihat anak saya yang masih pada saat itu masih bayi, masih merah. Saya nangis sama Allah saya gitu. Saya bilang, ya Allah, saya bilang, masa sih anak ini harus kehilangan kasih sayang orang tuanya lagi? Cukup anak saya yang pertama, ya Allah, saya bilang. Anak saya yang pertama sudah kehilangan kasih sayang orang tuanya karena kesalahan orang tuanya. Masa sih anak ini harus kehilangan lagi? Tapi saya harus berbuat apa? Saya takut dosa, saya bilang. Saya takut neraka. Pada saat itu hidup saya penuh dengan kekacauan, keterpurukan sekali. Saya harus mengambil keputusan-keputusan yang berat dalam hidup saya. Saya harus memikirkan anak saya, gitu. Sedangkan saya juga di posisi harus memikirkan iman saya, gitu. Lalu saya bilang sama Allah saya pada saat itu, saya berdoa, saya sholat. Saya bilang, ya Allah, kenapa Engkau biarkan saya hidup seperti ini? Hidup saya rasanya jarang saya merasakan bahagia. Penuh dengan kepahitan, kesedihan hidup saya. Saya sudah membawa orang yang masuk ke agamamu untuk percaya kepada imanmu. Saya bawa suami saya untuk menerima ajaran-ajaran ini yang saya percayai saat ini. Tapi kenapa ya Allah, saya bilang, kenapa Engkau tidak mengunci hatinya?
Kalau engkau yang memang menciptakannya, kenapa engkau enggak uji hatinya? Saya bilang begitu. Lalu saya bilang, saya rasanya sudah lelah, saya bilang. Saya penuh dengan kemarahan pada saat itu. Saya bilang, ya Allah, kalau gitu untuk apa engkau ciptakan saya di dunia ini? Kalau saya hidup seperti ini, saya bilang gitu. Singkat cerita, malamnya saya bermimpi, dan mimpi itu sangat aneh sekali. Jadi setiap saya sholat, saya selalu berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Lalu malamnya itu saya bermimpi aneh. Dan saya merasakan itu benar-benar nyata sekali gitu. Saya seperti berdiri di tengah-tengah awan, saya seperti melayang. Saya merasakan saat itu jantung saya itu mau copot, saya ngeliat ke bawah. Itu benar-benar saya merasakan itu kayak nyata sekali. Saya melihat sekeliling saya semuanya putih. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya putih. Lalu tiba-tiba di depan saya ada gumpalan awan bersama terang, sama sinar yang terang. Dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang terang itu berkata, ada suara, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Jadi di dalam iman kepercayaan saya dulu, yang datang di hari akhir itu adalah Isa Al-Masih. Namun, doktrin orang tua saya di agama saya cuma mengatakan bahwa dia hanya seorang nabi. Lalu saya berpikir, setelah saya bangun, kenapa saya bermimpi seperti ini, saya bilang gitu. Tapi ya udahlah, saya pikir ya ini cuma mimpi aja. Saya biasa bermimpi begitu. Lalu singkat cerita beberapa hari kemudian, saya masih dalam maaf ada telepon masuk. Saya masih dalam keadaan terpuruk. Lalu saya tetap datang kepada Allah saya berdoa, saya sholat. Namun yang anehnya, saat saya sholat, saat saya berdoa, saya seperti mendapatkan, saat saya pejam mata berdoa, saya mendapatkan penglihatan yang aneh yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Jadi saya seperti berada di tempat yang terang lagi, namun tidak seperti awan, tetapi seperti banyak terang gitu. Saya tidak bisa melihat di sekeliling saya karena terang. Lalu seperti ada sosok di depan saya, terang, memang samar-samar wajahnya, tetapi saya seperti dilihatkan wajah itu yang ada di kayu salib. Saya bilang ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen gitu. Lalu saya bilang, ini pasti setan, ini pasti setan nih. Karena memang saya dari kecil ya bisa melihat makhluk-makhluk roh-roh jahat gitu ya. Tapi saya pikir pada saat itu kok ini aneh gitu. Saya tidak pernah melihat makhluk-makhluk halus yang seperti ini. Kenapa? Karena rasanya hati saya itu damai gitu. Lalu saya pikir ya udahlah ini pasti hantu ini, saya bilang. Lalu saya berdoa. Saya baca surat ayat kursi pada saat itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi bla 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 sampai habis. Setelah saya selesai, benar, langsung saya kayak hilang gitu. Saya kayak tersadar kembali. Nah, saya pikir ya udah nih pasti hantu nih, saya bilang gitu, pasti setan udah nih. Udah. Lalu saya singkat cerita, saya menjalankan hari-hari saya. Namun saya belum mengambil keputusan-keputusan yang berat itu. Nah, di dalam setiap aktivitas saya, mimpi dan penglihatan itu selalu mengganggu saya gitu. Saya masak, gambar itu muncul. Gambar Isa Al-Masih itu muncul seperti ada di kornea mata saya. Saya nyetir dia ada. Saya tidur dia seperti ada dekat saya. Itu seperti menghantui saya sekali gitu. Lalu saya penasaran. Akhirnya
saya baca kitab suci kepercayaan saya dulu, saya baca beserta terjemahannya. Lalu saya menemukan ayat-ayat yang saya rasa selama ini saya sudah baca. Saya sudah baca berulang-ulang kali. Namun kok rasanya saya seperti terlewat, saya bilang. Kenapa? Karena pada saat itu saya baru fokus kepada ayat itu. Nah, saya tidak sebutkan ya, saya nggak mau menyebutkan ayat itu di mana. Namun ayat yang saya baca itu, itulah yang mengarahkan saya untuk saya membaca Taurat dan Injil gitu loh. Nah, lalu sebenarnya di rumah itu ada Alkitab suami gitu, cuman saya nggak mau ngambil kitab dia gitu. Saya saya searching di internet di mana sih ada jual Alkitab, karena saya pada saat itu nggak tahu di mana ada jual Alkitab. Pertama saya pergi ke toko itu Katolik, ternyata Alkitab yang saya mau itu nggak ada. Lalu saya pergi lagi datang ke toko namanya Metanoia, saya pergi ke situ ternyata ada Alkitabnya. Saya pikir pada saat itu memberanikan diri aja, karena saya berpikir Alkitab pasti bahasanya bahasa seperti huruf-huruf cetak Arab gitu. Namun ya udahlah, saya beranikan diri aja, mungkin ada terjemahannya juga, saya pikir gitu. Nah, sampai di rumah saya buka, ya ternyata memang sudah terjemahan Indonesia begitu. Pertama kali saya buka, saya bergetar. Kenapa? Selama ini saya nggak suka sama orang Kristen gitu loh. Saya pokoknya anti sekali sama orang Kristen gitu. Nah sekarang saya pegang ini kitabnya gitu. Nah akhirnya saya mulai membaca, tetapi saya tidak membaca dari awal. Saya membaca asal-asalan saya baca. Lalu setelah saya membaca ada ayat, sebentar dulu. Saya teringat kepada penglihatan tadi. Jadi di penglihatan tadi, penglihatan yang kedua saat saya sholat itu, yang saya melihat terang itu, suaranya berkata seperti ini, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Dia berkata seperti itu. Nah, lalu mulailah saya membaca ayat-ayat yang saya katakan tadi. Nah, setelah kembali lagi di Alkitab, setelah saya membaca Alkitab, walaupun asal-asalan, saya seperti diarahkan kepada ayat-ayat yang menuju kepada keselamatan gitu. Contohnya di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada saat itu saya masih bingung, siapa Bapa? Lalu saya cari tahu di internet gitu ya. Saya cari tahu di internet apa maksud dari Alkitab Yohanes 14 ayat 6. Lalu di situ diterangkan, siapa itu Bapa? Saya cari tahu siapa itu Bapa. Ya, ternyata Bapa itu Allah gitulah. Nah, akhirnya saya melihat lagi ayat-ayat yang lain seperti di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Wow, saya bilang, dahsyat, saya tidak pernah menemukan ayat-ayat yang dahsyat, yang tegas seperti ini. Lalu saya baca lagi di 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya masih nggak ngerti ini ayat. Saya cari lagi apa tafsirannya. Ternyata, oh begini. Ternyata dia itu menebus dengan bilur-bilurnya itu, penyalipannya itu menebus dosa, sehingga saya itu sembuh dari dosa gitu loh. Yang percaya kepadanya itu sembuh dari dosa. Nah, mulai dari itu saya semangat gitu. Saya ngomong sama diri saya, kok saya begini ya gitu. Kan saya paling anti banget gitu.
Loh kok setelah saya mendapatkan mimpi dan penglihatan itu, lalu saya membaca Alkitab ya, seperti hati saya itu ditarik gitu loh. Nggak ada sama sekali penolakan, saya bingung. Nggak ada sama sekali penolakan. Jadi seperti ditarik, dituntun gitu loh. Nah, saya ingat kepada doa saya waktu saya berdoa itu, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Saya ingat, saya langsung bilang, apakah ini jalan yang lurus? Kalau memang ini jalan yang lurus, tunjukkan saya. Lalu, singkat cerita, suami saya mulai hubungi saya lagi, dan dia mau kita rujukan. Maksudnya kita nggak usah pisah gitu. Dia mulai bujuk saya, dan kami mulai satu rumah. Tapi saya belum memberikan jawaban-jawaban sama dia gitu. Nah, lalu singkat cerita saya mengambil komitmen saya harus baca dari awal gitu. Setiap hari saya baca. Lalu suatu malam suami saya bangun. Waktu kami tidur, bangun pagi, dia bilang sama saya, suami, "Mah," dia bilang, "terserah deh, Mah. Mama mau percaya apa enggak. Ini harus Papa sampaikan." Dia bilang gitu. Saya bilang, "Kenapa sih?" Saya bilang. Dia bilang, "Saya bermimpi tadi malam, ada sosok, saya nggak berani katakan itu Tuhan," dia bilang. Tetapi dia katakan, sampaikan kabar keselamatan itu kepada orang yang di sampingnya, katanya gitu. Nah, dia bilang, kenapa dia bilang, terserah deh Mama mau marah apa enggak. Karena dia ingat perkataan saya di awal itu, kalau kamu menyatakan tentang imanmu, kita akan cerai. Lalu karena mimpi itu, dia bilang, terserahlah kalau Mama marah gitu. Akhirnya dia menyatakan itu gitu. Saya bilang, benar kamu mimpi seperti itu, karena saya seperti terkonek dengan mimpi dan penglihatan saya itu gitu. Lalu saya bilang, gini deh, kamu ambil Alkitabmu, kamu bersumpah deh, benar-benar kamu memang mimpi itu. Lalu dia ambil Alkitabnya, langsung bilang, udah, saya bilang. Karena saya mau ngetes saja gitu. Kenapa? Karena selama ini saya tahu dia nggak, kalau berbohong itu ketahuan kalau udah dihadapi dengan Alkitab gitu. Nah, singkat cerita, saya mulai mau pergi ke gereja. Nah, saat pertama kali ke gereja, waktu itu ada perjamuan kudus, saya nggak tahu ya. Ada roti dan air, anggur. Saya datang ke gereja. Hati saya damai sekali gitu. Padahal saat itu saya masih marah sama suami ya. Saya bertemu sama orang-orang yang menyambut saya di gereja itu, mereka katakan, "Shalom." Saya melihat hati mereka itu penuh dengan kelemah lembutan gitu, penuh dengan kasih gitu. Beda saya melihatnya. Lalu saya disuruh ambil anggur dan roti itu, saya pergi ke atas. Saya pada saat itu belum tahu saya harus berbuat apa, saya nggak ngerti harus berbuat apa. Lalu saya duduk, saya mau agak ke depan duduknya, saya perhatikan orang itu satu-satu datang. Setiap orang datang, saya lihat dia begini. Saya tahu pasti dia berdoa. Lalu saya pun berdoa. Namun saya belum berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, "Ya Allah, jika memang Engkau," saya berdoa kepada Allah yang menciptakan saya, yang mempunyai kuasa atas tubuh saya, atas jiwa, atas roh saya gitu. Saya berdoa supaya Dia tuntun saya. Gitu. Nah, singkat cerita, mulai ibadah, saya mendengar puji-pujian di situ. Saya juga belum tahu puji-pujiannya, saya lihat-lihat aja. Namun ada beberapa lagu yang dinyanyikan itu membuat saya tersentuh gitu. Aduh, saya bilang, ini aku loh Tuhan, aku loh ini gitu loh. Saya seperti apa ya? Melihat kehidupan saya di kata-kata lagu itu gitu. Saya menangis tanpa, tidak bisa saya hentikan air mata saya. Pada saat itu saya sedang dalam, ya harus memutuskan sesuatu yang berat gitu. Namun seperti ada yang berbicara kepada saya, bukan berbicara
seperti misalnya ada wujudnya, enggak, tetapi seperti timbul di dalam hati nurani saya. Begini, ada suara berkata di hati nurani saya, berkata begini, tenanglah, aku ada, tenang gitu. Dia seperti menopang saya, seperti beban yang saya pikul pada saat itu ditarik sama dia, diambil, ada sesuatu kuasa yang mengambilnya gitu. Dan saya merasakan saya free gitu. Saya merasa hidup saya ringan, hati saya ringan, pikiran saya ringan gitu. Saya bilang, saya selama ini saat saya hidup, sampai puluhan tahun ini saya hidup, saya tidak pernah merasakan Tuhan ada dekat di hati saya. Tapi kenapa saat saya datang di sini, saya merasakan Tuhan itu ada, Allah itu dekat di hati saya. Dia menenangkan saya. Dan saya seperti ada bersama-sama dia gitu. Lalu singkat cerita, selesai pendeta khotbah, mulai di LCD saya lihat di layar, saya lihat diputarkannya penyalipan, Yesus disalib. Saya pada saat itu belum pernah sama sekali melihat penyalipan itu, video itu belum pernah saya lihat. Lalu pas saya lihat, inikah Isa Al-Masih? Saya perhatikan dia disalib. Saya nangis, walaupun saat itu saya belum percaya sama dia. Saya merasakan sakit sekali dia gitu. Tega sekali orang yang berbuat seperti ini sama dia, saya bilang. Saya melihat dia dipaku, lambungnya ditusuk sama tombak, kakinya dipaku, darahnya tertumpah. Saya sedih sekali melihatnya. Saya nggak tahu kenapa saya sedih. Tubuhnya dicabik-cabik. Saya bilang, kenapa ya saya merasakan, kok rasanya saya sedih sekali. Saya bilang. Lalu singkat cerita, saya kalau, maaf saudara, saya kalau mengingat penyalipan Yesus, saya sedih sekali. Lalu mulai pendeta mulai menyuruh mengangkat roti. Ya, saya nggak tahu ya, saya ikut aja gitu. Saya angkat roti, lalu makan. Dan saya sudah, saat makan roti itu, saya sudah mulai kunang-kunang mata saya. Saya sudah mulai mau pingsan gitu. Nah, saat anggur itu yang melambangkan darah Yesus itu masuk di dalam tubuh saya, di leher saya merasakan sesuatu yang aneh. Seperti anggur itu ada kuasa yang besar masuk dan menghantam kuasa yang ada di dalam diri saya ini, menolak, memaksanya untuk menarik keluar gitu, sehingga tubuh saya tidak tahan untuk menahannya gitu. Akhirnya saya pingsan. Setelah saya sadar, saya dikatakan pingsan gitu. Nah, saya melihat di situ ada kuasa yang besar saya bilang, ini bukan roti biasa, ini bukan air biasa, ini punya kuasa yang besar gitu. Lalu pulang, saya semakin tertarik dengan isi Alkitab itu. Saya baca. Namun jujur aja, waktu saya baca Alkitab itu, saya belum pakai nama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang memberikan saya nafas, tuntun saya. Saya mau jalan yang benar. Saya nggak mau hidup di neraka. Tuntun saya bilang gitu. Orang lain bisa menyesatkan saya, tapi engkau tidak akan pernah menyesatkan saya. Engkaulah guru saya yang terbaik, saya bilang gitu. Karena semuanya engkau yang ciptakan. Engkau harus tuntun saya bilang. Saya mau jalan kebenaran, saya bilang gitu. Lalu, memang saat saya awal-awalnya membaca Alkitab itu nggak mudah, saudara, nggak mudah. Kenapa? Saya dibuat ngantuk, saya dibuat, padahal ini saya lagi baca nih, kok bisa-bisanya mata saya tuh kayak ada yang bergantung gitu. Lalu saya tidur, habis tidur sebentar, udah di tempat tidur, hilang juga rasa ngantuk itu. Akhirnya saya bangun, saya baca lagi, begitu lagi, akhirnya saya berdoa, saya minta kekuatan dari Tuhan. Lalu hari-hari berikutnya, saya saat baca Alkitab itu melihat
bayangan-bayangan yang aneh. Dan bayangan itu bayangan-bayangan yang jorok-jorok gitu loh. Saya bilang, kenapa ya seperti ini? Lalu saya berdoa, saya bilang, ini pasti kuasa iblis, kuasa jahat, kuasa setan. Saya usir, pergi kamu, saya bilang gitu. Nah, saya bilang, Tuhan tolong saya. Lalu setiap ada gangguan-gangguan seperti itu, saya mengerti bahwa ini pasti iblis gitu. Lalu saya minta kekuatan Tuhan, akhirnya setelah hari-hari berikutnya, saya mulai tidak diganggu lagi gitu. Saya semakin dalam sekali, senang sekali. Saya baca Alkitab itu bisa sampai jam 1, jam setengah 2 malam. Nah, yang anehnya lagi, saat saya membaca Alkitab itu, kok seperti saya merasa saya itu ada di tempat itu gitu. Misalnya seperti saya membaca di Musa ya, Musa membelah lautan. Kok saya seperti ada di situ gitu. Saya seperti melihat Musa membelah lautan itu gitu. Di situ ramai orang-orang gitu. Saya seperti roh saya dibawa di kejadian itu gitu. Lalu seperti juga di Elia itu terangkat ke surga bersama kereta-kereta api, dan saya melihat di situ seperti Elisa itu mengambil selendangnya, dan saya juga menjamah selendang itu gitu. Saya itu seperti roh saya itu ada di situ gitu. Saya bilang, kok ini aneh sekali ya gitu, aneh sekali. Dan setiap kejadian-kejadian saya membaca Alkitab itu, saya seperti merasa ada gitu, ada di posisi itu, ada bersama-sama di kejadian itu gitu. Nah, itu yang membuat saya terheran-heran gitu, terkagum-kagum. Nah, lalu itu kejadian saya mimpi dan penglihatan itu di bulan 9 2019. Singkat cerita, bulan Desember, bulan 12 2019, 3 bulan setelah saya mendapatkan mimpi dan penglihatan itu, abang saya, saudara kandung saya, nikah. Ya, jadi dia nikah itu dia dinas di daerah dari ke tempat tinggal saya saat ini itu jaraknya 6 jam. Pada saat itu saya sudah mulai berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah mulai percaya. Namun saya belum memberi diri dibaptis karena saya pikir saya punya komitmen, saya harus selesaikan dulu baca Alkitab begitu. Nah, pada saat itu sudah hampir selesai sih gitu. Lalu saya sebelum pergi saya berdoa. Yang anehnya saat berdoa saya mendapatkan penglihatan yang aneh gitu. Mobil yang kami kendarai itu muter 3 kali, menguasai semua jalan. Lalu saya bilang, Tuhan, apa maksudnya ini? Gitu. Lalu saya tidak menceritakan penglihatan saya itu kepada siapapun. Kami tetap pergi di dalam mobil. Satu mobil bersama kami itu ada saya, suami, anak, baby sister, adik, mama saya, dan calon istri adik saya. Nah, dalam perjalanan saya bilang sama suami, Pak, pelan-pelan ya Pak. Suami saya itu, saudara ya, saya kasih tahu. Dia kalau bawa mobil, ini kalau dia dengar pasti nggak tahu dan ketawa kali dia. Kalau bawa mobil itu, kalau nggak habis itu gas diinjaknya nggak bakalan sah tuh. Pasti habis itu gas diinjaknya. Udah kayak mau off-road aja. Jadi saya bilang pelan-pelan dong Pak. Dia bilang begini, diam-diam aja, kan udah berdoa gimana sih katanya. Ya udahlah, saya bilang, ya saya diam aja. Dia nggak tahu kali ini apa yang ada di dalam hati saya bilang gitu. Nah, pertengahan dalam perjalanan, dalam mobil itu melaju kencang. Ya. Ban mobil di belakang itu meletus. Bisa bayangin nggak? Meletus dalam keadaan yang laju full. Tinggal bunyi besinya aja. Ya. Saya bilang, pada saat itu nggak ada saya gemetar. Saya nggak bingung juga, nggak ada rasa gemetar. Cuma yang saya itu terlebih fokus kepada penglihatan. Kok ini benar terjadi? Gitu. Nah, saat itu mobil itu muter, itu nggak ada orang. Sama seperti yang saya lihat di penglihatan waktu saya berdoa, itu nggak ada orang yang lewat, sepi. Mobil itu muter, menguasai jalan. Gini ya.
Nih, mobil ini muter gitu. Sampai putaran yang ketiga, ya, sampai putaran yang ketiga. Suami saya udah nggak bisa lagi mengendalikan setir, karena memang udah nggak bisa terkendali lagi. Dia cuma pegang ini jok, kursi jok, dia pegang begini, dia tutup mata. Saya lihat semuanya pada berpegangan, pada tutup mata. Saya cuma pegang peluk erat anak saya yang di depan itu. Saya bilang, ya Tuhan, kenapa yang saya lihat betul-betul terjadi? Kalau memang Engkau Tuhan yang benar, Engkau Allah yang benar, tunjukkan kuasa-Mu. Selamatkan saya. Maka seumur hidup saya akan melayani Engkau dan saya akan mengikuti Engkau. Saya katakan seperti itu. Lalu saya peluk, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Mobil yang tadinya sudah mau telungkup, sudah mau mencium aspal, bisa-bisanya berhenti. Itu mustahil. Itu mujizat yang luar biasa saya rasakan dalam hidup saya. Jadi kalau kemarin pernah dengar berita artis suami istri yang meninggal, tapi dalam kecelakaan itu tidak semuanya ya meninggal. Tapi dalam posisi kami pada saat itu, kalau itu bukan pekerjaan Tuhan, kami semua pasti mati, terlempar jauh, semua mobil itu berderai, kami mungkin sudah patah semua tulang-tulang. Bayangkan mobil yang tadinya dalam keadaan laju, udah mau terbalik, kami udah merasakan udah mereng begini, bisa-bisanya mobil itu plek, stop. Dan saudara tahu, setelah kami keluar dari mobil, ban mobil itu tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri, lurus seperti diparkirkan oleh tukang parkir yang profesional. Saya bilang, ini luar biasa, terima kasih Tuhan, saya percaya Engkau Tuhan. Lalu setelah kami keluar, itu semuanya nggak ada yang jalan benar. Semuanya kakinya udah begini, gemetar semua. Lalu masyarakat yang di sekitar sana mendatangi kami. Mereka berkata, wow, hebat. Katanya. Yang nyetir ini hebat, Bapak hebat. Suami saya bilang, wah, sambil bergetar dia ngomong, bukan kami, Pak. Itu pekerjaan Tuhan. Karena suami saya tidak ada lagi mengendalikan itu setir. Luar biasa. Dan itu yang membuat saya betul-betul percaya kuasa Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau saat itu kami semua mati. Tempat saya sudah pasti di neraka. Kenapa? Karena saya belum dibaptis. Akan hal itu saya benar-benar mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Nya mau menyelamatkan saya. Dia menunjukkan bahwa Dia Allah. Dia berkuasa. Dari mujizat itulah saya percaya. Dan saya mau memberi diri saya dibaptis. Singkat cerita, pulang dari acara, saya datang ke gereja. Namun setelah saya tanya gereja, pada saat itu baptisan sudah lewat. Karena memang sudah akhir tahun ya, akhir bulan juga, sudah lewat baptisan. Lalu saya dijadwalkan baptis di tahun depan, di awal bulan. Jadi tanggal baptisan itu 26. Sebelum baptis kami mengikuti, pada saat itu suami juga ikut dibaptis juga karena dia sempat menyangkal ya. Jadi dia mengikut diri untuk dibaptis juga. Jadi sama-sama kami belajar. Sebelum dibaptis itu kan ada untuk pelajaran gitu ya. Pengajaran. Jadi setelah dibaptis tanggal 26 Januari 2020 saya dibaptis. Saya masih ingat jamnya. Saya lihat dari kamera yang terekam itu. Jam 9:58. Dan saya merasakan di situ, saya bilang, Tuhan, saya orang yang berdosa. Seharusnya saya tidak layak menerima ini, tapi Engkau selamatkan saya. Pada saat itu saya merasakan saya freedom, saya bebas. Saya merasakan apa ya? Kalau orang Kristen bilang sekarang itu adalah lahir baru, itu betul. Saya merasakan itu betul sekali. Saya merasakan saya dosa-dosa saya seperti bayi yang nggak ada dosa gitu. Saya merasakan seperti ada kuasa yang terangkat dari tubuh saya.
Di situ saya mulai semakin semangat. Setelah 4 bulan saya selesai membaca Alkitab. Lalu pada saat itu saya belum berani untuk menyatakan ke keluarga saya, ke teman saya. Saya masih berpikir, gimana kalau mereka tahu gitu. Pada saat itu ya saya masih juga dalam proses ya. Saya masih ada pekerjaan yang saya harus ketemu rekan-rekan kerja saya, distributor di luar, saya bertemu mereka, saya bertemu teman-teman saya gitu. Karena saya berpikir kalau saya ketahuan menjadi orang Kristen, gimana nih kerjaan saya gitu, gimana nih ya. Ada banyak lah yang saya pikirkan, saya takut gitu. Nah, namun waktu saya melihat teman-teman saya melihat gitu, apa yang mereka lakukan, merusak, istilah di dalam Kristen itu merusak bait Allah. Saya berkata, ya ampun Tuhan, inilah yang saya lakukan dulu. Hidup dalam keduniawian, hidup dalam kedagingan, hidup dengan kesia-siaan, hidup penuh dengan dosa. Saya melihat mereka, saya ingat perlakuan saya dulu dan saya jijik gitu. Saya jijik Tuhan, saya jijik gitu. Lalu saya bilang, saya minta ampun Tuhan, saya minta ampun. Saya pulang, saya merenung, saya ngomong sama suami, kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya ketemu sama teman-teman saya terus, karena apa? Saya belum bisa mengendalikan diri saya gitu. Takutnya saya terjerumus lagi gitu. Akhirnya saya bilang, ada nggak ya Pak ya, di gereja itu ada misalnya komunitas-komunitas orang-orang yang percaya, saya bilang gitu. Suami saya bilang, nggak tahu, dia bilang, coba tanya aja di gereja. Akhirnya saya pergi ke gereja. Waktu itu setelah ibadah, saya tanya di resepsionis, saya bilang, ada nggak di sini komunitas-komunitas orang percaya? Saya bilang gitu. Dia bilang, ada Bu, namanya Komsel katanya, di Skype Community. Akhirnya saya masuk. Di situ saya bertemu orang-orang seiman, saling menguatkan. Di situ saya merasa saya bertumbuh. Lalu saya mulai mengurangi pekerjaan-pekerjaan saya lebih fokus pada Tuhan pada saat itu. Lalu, namun saya masih belum berani nih mengaku gitu. Namun satu hari saya membaca firman Tuhan. Jika engkau tidak mau mengakui aku, Tuhan Yesus berkata, Bapa yang di surga juga tidak akan mengakui engkau. Saya bilang, ampunkan saya Tuhan. Saya bilang, percuma saya dibaptis kalau saya tidak mengakui Dia. Ampunkan saya Tuhan, saya tidak tahu. Saya mau melakukan firman ini, saya mau mengaku Tuhan, saya bilang. Saya mulai membuka diri, saya mulai buat status di media sosial tentang firman Tuhan agar mereka sendiri tahu bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus. Akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan itu dari keluarga, dari teman, dan saya bilang, ya saya sudah menjadi pengikut Kristus. Dan akhirnya orang tua saya tahu ya. Jadi pada saat itu sempat sih saya berpikir, saya mau kasih tahu orang tua saya. Saya sih tidak mikirkan yang lain-lain gitu. Maksudnya lebih fokus ke orang tua, bagaimana orang tua saya tahu gitu, pasti mereka sedih gitu. Nah, namun saya pikir ya mereka sedih karena mereka tidak tahu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya kekuatan untuk kasih tahu mereka. Tetapi Tuhan, izinkan saya selesaikan dulu saya membaca firman Tuhan ini, biarlah Engkau yang mengatur waktu itu. Karena saya tahu Tuhan, waktumu adalah yang terbaik. Lalu, singkat cerita, orang tua saya akhirnya tahu, memanggil saya ke rumah. Pada saat itu saya datang sendiri aja, saya nggak pergi mengajak suami, karena saya pikir pasti suami saya yang disalahin gitu ya. Karena ya latar belakang suami memang dari Kristen, mereka pikir suami saya nanti yang mengajak saya, padahal tidak gitu ya. Memang perjumpaan saya secara pribadi dengan Tuhan. Lalu saya sampai ke rumah orang tua, yang saya bawa pada saat itu hanya pertama doa, minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Lalu saya membawa
Alkitab, saya membawa Al-Quran, membawa hadis, membawa kitab kuning, Safinah Najah Fikih itu saya bawa. Lalu sampai di rumah, waduh, saya udah tahu nih di perjalanan pasti kacau nih, pasti ini. Nah, tapi saya percaya Tuhan ada bersama saya. Tuhan pasti kuatkan saya bilang. Sampai di rumah itu, wah pecah. Bisa dihakimi sama orang tua saya, saudara saya. Lalu mama saya udah mulai banting sana, banting sini. Papa saya juga ngomong tentang dari perspektif iman kepercayaan saya dulu gitu. Lalu saya pun ngomong, ini loh di ayat ini, begini loh. Saya bilang, ini maksudnya di sini. Nah ini begini, akhirnya saya jelaskan semua. Saya nggak ngerti juga pada saat itu, kok bisa ya saya menjelaskan itu. Padahal saya baru membacanya, baru satu kali tamat membaca Alkitab. Kok pada saat itu saya bisa aja mengalir, menerangkannya, menjelaskan sama orang tua saya. Dan saya percaya ada Roh Kudus bersama-sama saya. Nah, akhirnya karena penjelasan itu orang tua saya tidak bisa lagi membantah gitu loh. Dia bingung lagi, udah bingung mau jawab kemana karena dari Al-Quran saya bilang begini, dari kitab saya bilang begini. Saya tahu gitu dari ayat ini mengapa bilang begini, saya bilang gitu. Dan bapak saya pun akhirnya menyerah gitu. Namun karena pada saat itu saya memakai uang mama saya cukup banyak ya. Nah, karena saya sudah murtad, dia bilang gitu. Saya juga sudah dikatakan saya bukan anaknya lagi. Saya tidak pernah melahirkan anak kafir katanya gitu. Nah, lalu mama saya bilang, kembalikan uang saya. Padahal pada saat itu kerjaan juga lagi mandat karena lagi COVID, kerjaan terhenti semua. Nah, mama saya juga tahu pada saat itu kerjaan terhenti. Cuman kayaknya memang dia nggak mau tahu gitu. Lalu dia bilang, orang tua saya bilang, uangnya harus disediakan dalam waktu 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari uang itu tidak disediakan, pertumpahan darah terjadi. Karena kamu tahu ya, dia bilang, darahmu sudah halal untuk dibunuh. Saya nggak mau nangis di hadapan mereka. Saya hanya mau nangis di hadapan Tuhan saya. Saya bilang sama mereka, saya memang saat ini tidak punya uang. Tidak ada uang. Cukup-cukup untuk makan saja. Saya bilang, tapi saya punya Allah yang hidup. Mama lihat, saya katakan ini dengan iman. Sebelum waktunya Tuhan akan sediakan. Karena Allah saya Allah yang hidup. Sumber segala, sumber kuasa, sumber berkat, dia akan menolong saya. Dia tidak akan pernah membiarkan, mempermalukan anak-anaknya yang berharap kepadanya. Saya bilang begitu. Kalau sebelum waktunya tiba, uang itu sudah ada. Mama dan papa harus tahu. Dialah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup, saya bilang. Singkat cerita saya pulang, di perjalanan saya baru nangis. Saya nggak mau nangis depan mereka. Saya hanya mau nangis depan Allah saya. Saya bilang, saya nangis Tuhan. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Engkau tahu kondisi saya. Tapi saya percaya Tuhan Engkau pasti buka jalan. Lalu sampai di rumah, saya kunci pintu, saya di kamar, saya berdoa, saya baca Alkitab, saya naikkan pujian penyembahan. Saya tetap percaya sama Tuhan. Bayangin saudara, pada saat itu pekerjaan nggak ada sama sekali jalan. Karena memang terhenti. Kok bisa-bisanya besoknya ada yang nelpon suami saya. Mereka mau ngambil material, mau ngambil tanah, mau ngambil batu. Kok bisa-bisanya gitu? Dan uang yang kami perlukan itu 5 kali lipat disediakan oleh Tuhan. Itu luar biasa. Luar biasa. Lalu saya nangis, saya bilang, Tuhan terima kasih, saya percaya, saya semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Waktu saya berdoa tidak sedikit pun saya ragu-ragu. Saya tetap percaya sama Tuhan. Tuhan sediakan itu. Yang tadinya tidak mungkin, yang tadinya mustahil, dibuat Allah menjadi mungkin, menjadi tidak ada yang mustahil. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya kasih sama orang tua saya dan mereka kaget. Akhirnya
Singkat cerita, hari-hari itu baru-baru mereka tahu saya menjadi orang Kristen, mereka itu tetap mengajak saya untuk kembali kepada agama kepercayaan saya dulu. Saya bilang, enggak, saya tahu ini juru selamat, saya enggak mau meninggalkan dia. Kata papa saya, darahmu sudah halal untuk dibunuh. Dan papa saya pada saat itu mau ke rumah saya, ya, mau bawa pedang. Saya bawa pedang, ini sudah saya asah ini pedang. Saya sudah hubungi kelompok-kelompok. Saya tidak perlu sebutkan kelompok itu, memang itu kelompok keras ya. Dia bilang, saya akan datangi kamu dan suami kamu, pertumpahan darah terjadi, katanya. Pada saat itu, jujur, saya takut, jujur. Tapi saya datang kepada Tuhan. Saya dan suami datang kepada Tuhan. Kami serahkan sama-sama semuanya sama Tuhan. Kami bilang, Tuhan, tenangkan hati orang tua saya. Engkau hancurkan, engkau patahkan setiap tipu muslihat iblis yang ingin membuat ia marah, ingin membuat ia melakukan dosa itu, Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Saya bingung juga. Yang saya tahu gitu, papa saya tuh orangnya keras. Kalau dia bilang tetap gitu. Nah, singkat cerita, dia bilang, ini pasti suamimu yang ngajak. Saya bilang, enggak ada suami saya yang ngajak. Kalau suami saya yang ngajak, ya, lebih baik saya cerai sama suami saya daripada saya harus meninggalkan Yesus. Lebih baik saya mati daripada saya harus meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena saat saya mati di dalam Yesus, tempat saya di surga, itu pasti. Saya bilang. Lalu, papa saya bilang, kalau gitu, kau ceraikanlah suamimu, katanya. Saya bilang, tidak ada alasan saya untuk menceraikan suami saya. Karena saya sekarang sama-sama orang yang percaya sama Allah yang benar. Tidak ada alasan untuk saya meninggalkan iman kepercayaan saya. Karena saya tahu dialah Allah yang hidup. Dia yang punya kuasa atas tubuh jiwa roh saya. Gitu. Saya bilang seperti itu. Akhirnya, dia mulai lelah mungkin ya. Udah mulai capek. Udah nggak mau bahas-bahas itu lagi. Nah, pada saat itu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya ambil doa dan puasa. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan seperti firman-Mu berkata, satu orang bertobat maka seisi rumahnya pun akan diselamatkan. Saya percaya Tuhan, firman-Mu akan digenapi dalam hidup saya. Pertama saya minta Tuhan, tolong, saya bilang. Saya ngomong sama Tuhan, tolong pulihkan dulu keluarga saya. Sehingga mereka bisa menerima kami. Setelah itu selamatkanlah mereka dan pakai mereka untuk menjadi saksi Tuhan. Setelah 3 bulan, mereka tahu 4 bulan setelah mereka tahu saya itu sudah menjadi orang Kristen, apa yang terjadi? Doa yang saya naikkan setiap hari itu berkuasa. Keluarga saya dipulihkan. Akhirnya mereka menerima saya. Yang tadinya mau membunuh sekarang menerima. Wow, itu luar biasa. Saya melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dan apa yang terjadi sekarang, Papa saya sudah mulai mau melihat kesaksian-kesaksian. Saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Lalu, tidak sampai di situ saja. Setelah saya tahu, orang-orang sudah pada tahu saya sudah menjadi pengikut Kristus, mantan suami saya pun tahu, keluarga mantan suami saya pun tahu. Akhirnya begini, pada saat itu saya sedang mengikuti kelas pengajaran di gereja. Terus kakeknya, papanya dari mantan suami, nelpon saya. Dia bilang dia mau ngambil anak saya yang pertama itu dari mantan suami itu. Dia bilang mau bawa jalan-jalan dan nginep 1 hari. Saya dengan santainya saya biarin aja gitu, nggak ada pikiran yang macam-macam. Lalu saya lihat esokan harinya, kok anak ini nggak dibalikin. Saya telepon nggak diangkat-angkat, saya WA nggak dibales. Kakeknya, mau ayahnya nggak ngangkat-ngangkat. Akhirnya sampai 3 hari, dia mau ketemu saya. Dia datang. Dia bilang dia tahu kalau saya sudah menjadi pengikut Kristus, dan dia mau ambil anak itu. Pada saat itu saya marah. Saya bilang, kamu tahu nggak? Dari anak itu kecil nggak pernah pisah sama saya. Dari anak itu, ya dari kita pisah. Kamu jarang ketemu anakmu, setahun sekali pun ada. Kamu ingat nggak anak ini saat saya ngomong lah masalah bagaimana saya mengurusnya begini-begini, kamu nggak ada ikut campur. Saya bilang gitu.
Kamu seperti nggak peduli selama ini. Lalu karena saya um, sudah meninggalkan iman kepercayaan saya dulu, kamu mengambil anak saya bilang. Dia bilang nggak bisa, ini hak saya, dia bilang gitu. Karena kamu sudah meninggalkan iman, jangan bawa anak-anak saya, katanya gitu. Pada saat dia datang ke rumah itu, anak saya nggak dibawa, cuma dia datang sama keluarganya. Akhirnya setelah keesokan harinya datang itu surat pengadilan agama, ya, pengadilan agama Islam. Datang itu surat, ternyata dia mau hak asuh ada di tangan dia. Lalu pada saat itu saya diskusi sama suami. Akhirnya saya bilang saya mau ambil pengacara aja. Jadi saya mengambil 3 sekaligus pengacara. Nah, pada saat itu saya semakin kuat. Saya berdoa, saya puasa setiap hari. Saya bilang, Tuhan, jika Engkau ada di pihakku, siapa yang melawan aku? Saya katakan seperti itu. Nah, sidang pertama, sidang kedua sudah terlewati. Namun, saat saya berdoa pada waktu itu, malam, tiba-tiba timbul di dalam hati saya seperti ini. Kenapa engkau harus melawannya? Kalau memang dia akan diselamatkan, engkau tidak perlulah. Sama seperti engkau, yang dulunya tidak mengenal aku. Aku bawa engkau untuk mengenalku. Jadi engkau jangan khawatir. Jadi saya melihat di situ, Allah tidak senang kalau saya itu melawan, begitu. Dan setelah saya melihat juga waktu itu sudah lama ya, jadi sudah lama saya tidak bertemu dengan anak saya. Jadi ceritanya begini, pada saat itu orang tua saya itu membela pihak dari mantan suami. Nah, saya nelpon adik saya bilang, tolong dong betulkan kabel di rumah, minta tolong. Terus adik saya bilang, enggak, saya ada di rumah mama, katanya. Namun dia tuh kayaknya nggak matiin itu handphonenya. Saya masih dengar. Ternyata saya dengar ada suara anak saya. Pada saat itu saya tidak dibolehkan dengar ketemu anak saya. Ternyata anak saya itu ada di rumah orang tua saya. Saya pergi ke sana. Saya nangis, saya datang, saya peluk anak saya karena sudah lama, sudah berbulan-bulan saya nggak ketemu. Lalu apa yang terjadi? Anak tuh takut sama saya. Dan selama ini anak tuh sama saya, takut sama saya. Dia bilang, dia setelah melihat saya, dia bilang, enggak, mama tuh udah jadi orang Kristen, katanya. Saya sedih sekali. Saya langsung pelan-pelan, saya bujuk dia. Saya ambil dia, saya bawa dia keluar, saya ngomong berdua sama dia. Saya bilang, nak, kenapa sih kamu kayak gini? Dia bilang, iya ma, sebenarnya Jaki nggak mau kayak gini. Sebenarnya waktu setelah 1 hari dinap, Jaki bilang sama ayah sama kakek, Jaki minta antar pulang ke rumah mama. Tapi mereka bilang nggak usah, mama tuh sudah menjadi orang Kristen, mama tuh orang berdosa. Bayangin. Saya sedih sekali. Disitulah saya mulai, saya berpikir begini, anak saya sudah didoktrin. Kalau saya berperang, pada saat itu saya bisa aja menang gitu. Namun saya berpikir kalau saya berperang seperti ini, yang kasihannya anak saya nggak boleh egois, saya bilang. Lalu sidang berikutnya saya datang, saya telepon pengacara saya bilang nggak usah datang karena saya akan cabut. Saya ngomong sama hakim yang ada pada saat itu, saya bilang, hakim yang terhormat, saya cabut kuasa hukum saya, dan pada saat ini saya serahkan hak asuh ini ke tangan ayahnya, anak ini ke tangan ayahnya. Saya percaya kalau Tuhan mau selamatkan anak ini akan selamat. Saya bilang begitu. Begitu juga saya bilang sama ayahnya. Lalu, singkat cerita, setelah hak asuh itu di tangan ayahnya, saya masih bisa bertemu dengan anak itu beberapa kali, anak saya beberapa kali. Namun setelah 6 bulan ini saya nggak bisa ketemu lagi. Mereka nggak tahu ya apa sebabnya, mereka nggak izinkan saya untuk ketemu lagi. Pada saat itu pertama-tama saya sedih banget.
Tapi saya bilang, Tuhan tenangkan hati saya. Tenangkan saya Tuhan, berikan saya kekuatan untuk saya dapat menerima ini. Saya doktrin diri saya, anak saya ada kok, anak saya masih ada di dunia ini kok. Nanti kalau dia sudah besar dia bisa kembali kepada saya bilang gitu. Nah, singkat cerita, setelah semakin saya mendalami ajaran Kristen, saya tergerak untuk benar-benar mau melayani, dan akhirnya saya masuk ke sekolah teologia karena saya mau benar-benar mendalami Alkitab. Nah, setelah mendalami Alkitab, banyak hal yang terjadi. Waktu itu kan saya sudah selesai nih membaca Alkitab. Saya berdoa. Lalu tiba-tiba saat saya berdoa itu, saya dinampakkan wajah teman saya. Wajah teman saya itu udah lama banget saya nggak ketemu, dan saya tahu teman saya itu orang Muslim, dia pakai jilbab gitu. Tapi saya nggak tahu latar belakangnya secara spesifik ya. Nah, lalu timbul di hati saya, pergi ke rumahnya. Lalu saya bilang, saya ingat doa saya sebelumnya, saya mau taat akan panggilan Tuhan, saya mau peka akan suara Tuhan. Lalu saya berpikir, apakah ini kehendak Tuhan? Kalau memang ini kehendak Tuhan, saya lakukan. Walaupun pada saat itu saya nggak tahu harus bagaimana mulai menginjili gitu. Akhirnya besoknya saya datang, sebelumnya saya berdoa, saya datang ke rumah teman saya. Apa yang terjadi? Dia sakit. Saya melihat mukanya sudah pucat, lemas, dia sudah baring di tempat tidur. Saya bilang, kakak kenapa? Lalu dia bilang, saya sakit, saya kena gagal ginjal. Dan ginjal saya sudah infeksi dan saya harus segera dioperasi. Karena pada saat itu sedang COVID, dia lagi nunggu antrian untuk operasi, jadi dia nunggu panggilan untuk antrian itu gitu. Ngomong-ngomong lah kami cerita. Saya bilang, Tuhan, saya mau ngomong dari mana? Saya bilang gitu kan. Ya udahlah, mengalir aja lah gitu. Lalu dia buka omongan, dia bilang begini, Emma, saya dengar kamu sudah menjadi pengikut Kristus ya? Saya bilang, iya. Lalu dia bilang, wow, itu luar biasa katanya, bilang gitu. Kenapa? Karena saya juga dulu adalah orang Kristen. Hah? Saya bilang, kakak orang Kristen dulu? Iya, saya nggak tahu saudara. Saya tahunya selama ini dia orang Islam. Lalu saya ceritalah. Saya bilang kalau kakak mau tahu sebenarnya kenapa saya menjadi pengikut Kristus, saya ceritakan semuanya, saya bongkar dari ayat ini, dari ayat iman kepercayaan saya dulu sampai yang sekarang, saya bongkar semuanya. Jangan tersinggung, saya bilang. Akhirnya dia bilang, oke, saya nggak tersinggung. Akhirnya saya ngomong semuanya, bla bla bla, sampai 1 jam lebih saya menjelaskannya itu. Akhirnya dia menangis. Saya nggak ngerti, aduh saya ngelakuin salah apa ya kok dia nangis, saya bilang. Dia bilang, Emma, selama ini banyak yang datang kepada saya dari keluarga saya karena bapak saya pendeta, dia bilang begitu. Bapak saya pendeta dan gembala juga. Lalu saya bilang, wow, kok bisa kakak meninggalkan iman kepercayaan kakak padahal bapak kakak itu pendeta, saya bilang. Dia bilang karena dia bertemu sama suaminya, dia mencintai suaminya, akhirnya dia meninggalkan iman kepercayaannya. Saya bilang, saya mau tanya, di hati kakak sekarang, setelah kakak meninggalkan iman kepercayaan kakak dulu, apa sih yang kakak rasakan? Kakak merasakan ini benar nggak sih? Dia bilang, sebenarnya saya masih berat iman kepercayaan saya dulu, tetapi saya merasa saya sudah terlanjur. Anak-anak saya juga sudah besar, dia bilang begitu. Saya bilang, kamu tahu kebenaran. Kamu tahu jalan yang benar itu hanya ada di dalam Yesus. Hanya Dia yang dapat membawa kita ke surga. Anak, suami, orang tua nggak bisa bawa kita ke surga. Saya bilang gitu. Harus dari kita sendiri yang mau menerima surga itu. Dan surga itu sudah disediakan di dunia ini dengan kita mengikuti Yesus. Akhirnya dia bilang, dia mau. Lalu timbul di hati saya, kalau dia mau menerima iman kepercayaannya kembali yang dulu, menjadi orang Kristen, dia nggak perlu operasi, dia akan sembuh. Itu timbul di hati saya. Aduh, saya bilang, benar nggak sih? Lalu saya ngomong sama dia gitu.
Nah, dan akhirnya saya tuntun dia kembali menjadi pengikut, kembali ke iman kepercayaannya dulu. Nah, singkat cerita, itu sudah terjadi 1 tahun lebih yang lalu. Puji nama Tuhan, sampai sekarang dia sehat dan tidak ada di operasi. Wah, itu luar biasa. Luar biasa itu. Itu rasanya mustahil. Sekarang dia sudah ke gereja, namun kemarin sempat dia bilang dia ketahuan sama suaminya, dia bertengkar, ribut besar, namun dia bilang dia tetap tetap percaya dan tidak mau menyerah. Nah, lalu banyak hal yang saya alami setelah saya mengikuti Yesus. Saya tahu Tuhan mau menunjukkan kuasanya gitu kepada saya. Lalu apakah setelah saya mengikuti Yesus saya hidup enak-enak aja? Enggak, saudara, enggak. Namun firman Tuhan yang saya baca itu menguatkan saya. Memang mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Memikul salib. Gitu. Jadi saya percaya kita semua punya salib masing-masing. Saya mau cerita. Salib saya yang saya rasa pada saat itu cukup berat. 1 tahun yang lalu, bulan 3 2021, lagi marak-maraknya COVID, saya suami yang kena COVID. Lalu pada hari ketiga saya juga kena COVID. Lalu dokter bilang kalau kena COVID itu harus sedikit-sedikit berolahraga gitu ya. Nah, saya olahraga pagi sore saya olahraga. Nah, namun setelah 3 hari saya dinyatakan positif COVID, bangun pagi itu kok tiba-tiba perut saya sakit sekali. Saya sudah pernah melahirkan, saudara, tapi kok rasanya pada saat itu sakitnya itu lebih sakit daripada melahirkan. Nah, kebetulan di rumah ada saudara yang bisa ngurut, jadi dia urut perut saya. Istilah di sini itu diangkel gini ya. Pokoknya diobak-abik itu perut saya. Saya pikir saya masuk angin. Saya pada saat itu nangis, saya teriak, Tuhan Yesus tolong saya bilang. Akhirnya setelah diurut, perut saya sudah lumayan enak. Nah, setelah beberapa jam mulai sakit lagi. Wah, sakitnya lebih parah lagi gitu. Saya sampai nggak bisa bergerak. Karena kalau saya bergerak rasanya meregang nyawa gitu. Lalu pelan-pelan saya bergerak, saya bilang, wah ini nggak bisa, saya harus ke rumah sakit. Akhirnya saya ke rumah sakit, saya ditemani suami. Sampai di rumah sakit, saya di USG, dan apa yang dikatakan dokter, saya sangat kaget sekali. Dokter bilang saya KET, hamil di luar kandungan, dan perut saya sudah dipenuhi darah. Wow, saya kaget sekali, karena saya pikir gini, karena bulan-bulan yang sebelumnya saya menstruasinya ada gitu, setiap bulan ada, walaupun cuma 2 hari gitu, tetap ada. Jadi saya tidak sampai berpikir kalau saya itu hamil gitu. Nah, saya masih nggak percaya, saya masih ragu-ragu. Akhirnya saya pindah ke rumah sakit yang lain, dan dokter menyatakan hal yang sama, dan dokter bilang, malam ini juga harus diopname, dan besoknya harus segera dioperasi. Kalau tidak dioperasi, saya bisa bahaya. Lalu saya ngomong sama dokter kalau saya kena COVID. Dokternya bilang, mereka nggak mau operasi saya. Saya harus negatif dulu, baru saya bisa dioperasi. Ini kan aneh gitu. Dokter yang USG saya bilang, saya harus segera dioperasi besok. Kalau nggak segera dioperasi, saya bisa meninggal. Sedangkan dokter yang lain bilang, saya harus selesai dulu, harus negatif dulu COVID-nya. Sedangkan saya baru 3 hari. Normalnya dinyatakan untuk negatif dari COVID itu membutuhkan waktu 14 hari. Nah, saya bilang mati dong saya. Saya hubungi teman-teman saya yang kerja di rumah sakit. Mereka katakan tidak ada satupun dokter yang mau operasi saya. Jujur saudara, saya nangis. Saya secara manusiawi saya takut. Ada rasa takut. Saya bilang, aduh anak saya masih kecil. Saya baru aja mau melayani Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya memang gak takut mati, Tuhan, tidak. Tetapi kalau memang Engkau masih berikan saya kesempatan, buka jalan buat saya. Engkau jamah satu dokter yang mau operasi saya, Tuhan. Dalam perjalanan kami, semua rumah sakit kami pergi.
klinik yang ada bisa operasi juga kami pergi. Semuanya menolak. Rasanya tidak ada harapan. Kami muter jalan tanpa arah sambil menunggu informasi dari teman-teman yang lain. Nafas saya sudah mulai terengah-engah. Istilahnya kalau baterai HP itu udah tinggal 1 garis saja. Saya merasa kuping saya ini berdesing kuat. Nafas saya sudah susah sekali. Karena pada saat itu saya juga COVID kan. Lalu saya bilang, Tuhan, inikah rasanya mau mati? Ini waktunya saya, Pak Tuhan. Saya serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, saya bilang. Saya sandarkan kursi jok itu sampai terbaring. Saya terbaring. Saya mengangkat pujian penyembahan. Lalu tidak lama kemudian ada satu teman saya yang nelpon, puji Tuhan, Kak, ada satu dokter yang mau operasi Kakak. Wah, saya sangat senang sekali. Akhirnya kami ke rumah dulu, ngambil pakaian-pakaian, persiapan pakaian dan lain-lainnya, lalu pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya sudah mau pingsan, sudah ngambang, sudah kunang-kunang semuanya. Saya di UGD, saya dipasangkan impus kanan kiri, saya dipakaikan oksigen. Dan pada saat itu saya dicek-cek semuanya dan semuanya tidak normal. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan, segala kelemahan saya, segala sakit penyakit saya sudah Engkau pikul di kayu salib. Tolonglah Tuhan, Engkau pikul sakit ini Tuhan. Jangan buat saya menderita karena penyakit ini. Jangan buat saya merasakan sakit ini Tuhan, saya tidak sanggup. Engkau telah menebus saya. Engkau topang sakit penyakit ini Tuhan, saya bilang. Yang tadinya saya mau dipindahkan ke ruangan ICU. Setelah saya berdoa seperti itu, tiba-tiba seperti ada kuasa yang besar masuk di dalam tubuh saya. Saya merasakan langsung segar. Saya merasakan seperti tidak sakit. Dan itu luar biasa gitu. Saya merasakan nafas saya normal. Saya cabut oksigen, saya bilang, tunggu, saya sudah enak, saya bilang gitu. Akhirnya mereka cek saya lagi, ternyata sudah normal, tekanan darah juga sudah normal. Lalu saya dipindahkan ke ruangan normal, ke ruangan yang biasa. Pada saat itu COVID tidak boleh satu orang pun yang menjaga ya saudara ya, jadi saya mengambil perawat yang untuk menemani saya. Di sepanjang malam, dokter bilang saya dijadwalkan operasi besok pagi. Sepanjang malam itu, saya nggak ada merasakan sakit apa-apa. Nggak ada sama sekali, seperti normal gitu. Lalu besok paginya dokter datang. Dokter bilang, Ibu, gini Bu, Ibu belum bisa operasi sekarang. Loh kenapa dokter? Saya bilang, gini Bu, gini, kan Ibu ini kan dinyatakan KET, hamil di luar kandungan. Tetapi setelah saya kontak dari perawat yang menjaga Ibu sepanjang malam ini, dia katakan Ibu tidak merasa sakit apapun. Kalau KET itu tidak mungkin Ibu, tidak pernah terjadi di rumah sakit ini kalau yang namanya KET pendarahan itu bisa seperti Ibu. Mereka pasti merasakan sakit itu sampai mereka selesai operasi. Bahkan banyak yang masuk ICU. Saya bilang, saya merasakan itu luar biasa. Saya percaya itu Tuhan yang topang saya. Akhirnya dokter bilang Ibu harus melakukan yang namanya 12 fungsi. Jadi itu untuk menyatakan bahwa apakah Ibu benar-benar hamil di luar kandungan. Jadi proses itu cukup sakit. Dan dokter bilang kalau memang keluar darah, berarti memang betul. Dan Ibu harus dioperasi. Dan ternyata memang hasilnya saya harus dioperasi. Lalu dijadwalkan sorenya saya dioperasi. Nah sebelum masuk ke ruangan operasi, saya berdoa. Saya berdoa minta tuntunan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, keberanian dari Tuhan. Jadi waktu saya dioperasi itu di bius setengah, jadi dari pinggang sampai bawah itu tidak merasakan apa-apa, tetapi dari pinggang ke atas itu masih sadar gitu, walaupun pemandangan kunang-kunang, tapi dokter dan perawat yang berbicara saya masih dengar gitu. Nah saya dapat penglihatan yang aneh lagi, saya seperti berada di terang lagi gitu. Lalu ada sosok yang saya tahu itu sosoknya yang biasa di kayu salib, walaupun samar-samar, tapi
Saya tahu dia punya kuasa atas tubuh jiwa roh saya. Lalu saya berkata, Engkaukah Tuhan? Kalau memang Engkau Tuhan, bawa saya. Karena saya merasa tidak memikirkan apa-apa lagi yang di dunia gitu. Saya mau ikut dia gitu. Lalu dia katakan begini, ada suara itu berkata seperti ini. Belum waktunya engkau pergi. Suaranya lembut sekali. Belum waktunya engkau pergi. Masih ada pekerjaan yang harus engkau kerjakan. Lalu saya ingat, masih ada saudara saya yang masih belum diselamatkan. Ya Tuhan, saya bilang. Akhirnya saya selesai dioperasi, kembali ke ruangan biasa. Dokter katakan, perawat itu katakan bahwa saya waktu dioperasi hanya berkatakan Yesus, Yesus. Saya bilang, iya, Yesus ada bersama saya. Nah, lalu ternyata sebelum saya dinyatakan sakit itu, memang sebelumnya memang saya ada penyakit juga, ya, itu kelenjar getah bening. Saya dibiopsi juga pada saat itu. Ternyata masih ada sakitnya. Ya, dokter katakan ya, secara umum mungkin umur saya nggak bisa dikatakan lama gitu, seperti orang normal. Sedih nggak? Ya sedih lah, sedih sekali. Pulang ke rumah saya masih sendiri di kamar karena saya masih harus isolasi karena masih positif. Saya nangis sekali pada saat itu. Intimidasi iblis itu datang mengingatkan segala dosa-dosa saya. Saya udah ngomong sama Tuhan, saya minta tolong sama Tuhan, namun saya masih sedih, saya masih suka nangis, saya masih ingat, aduh sebentar lagi saya mati gitu. Lalu saya hubungi ibu rohani saya, lalu dia menguatkan saya. Jadi itu intimidasi iblis katanya. Jadi iblis itu harus diusir, kalau nggak diusir dia selalu ganggu kita. Sebab firman Tuhan berkata, jika engkau mengakui dosamu, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Jadi kalau dosa yang sudah saya nyatakan terus teringat lagi, itu bukan dari Roh Kudus, itu dari Tuhan. Akhirnya saya katakan, engkau iblis keluar dari pikiran saya. Akhirnya itu menguatkan saya. Saya langsung membaca Alkitab, saya pujian penyembahan. Ada satu ayat yang menguatkan saya. Walaupun aku berada di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku, yang menguatkan aku Tuhan. Saya katakan Tuhan, memang secara manusia saya lemah Tuhan. Tapi saya percaya Roh-Mu yang menguatkan saya. Saya tahu Tuhan, saat ini Tuhan saya mungkin merasakan berat. Mungkin di depan Tuhan lebih berat yang akan saya hadapi Tuhan. Tapi saya percaya saat saya bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Tuhan mampukan saya untuk melewatinya. Itu yang membuat saya semakin kuat di dalam Tuhan. Dan hari-hari ini saya tidak pernah lagi memikirkan sakit penyakit saya. Saya katakan setiap hari saya hidup, saya akan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Jadi banyak hal yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan secara semuanya. Satu hal lagi, saya ingat saya waktu itu pergi ke rumah orang tua saya, papa saya sedang sakit. Dia sudah pucat sekali. Dia bilang dia sudah minum obat herbal. Dia bilang dia mencret terus lambungnya juga bermasalah, dia muntah-muntah terus. Saya bilang ini nggak bisa lagi, Pak. Sudah ke rumah sakit, dia bilang. Tapi dia nggak mau. Nah, pada saat itu mau ada acara di rumah saya karena abang saya mau kikahan anaknya. Nah, saya nemenin mama saya belanja. Nah, sebelum nemenin mama belanja di mobil itu ada timbul di hati saya, doakan bapakmu, doakan gitu. Nah, saya bilang saya masih kompromi, enggak lah, kalau saya doakan nanti malah ribut lagi gitu. Ini aja saya baru dipulihkan gitu, itu pikiran saya secara manusia kan gitu. Lalu sampai ke rumah, saya ngomong-ngomong, saya bilang udahlah Pak, ini nggak bisa nih bawa ke rumah sakit. Saya sekarang masih ada urusan, jadi saya bilang suruh adik saya yang bawa. Lalu sampai ke rumah, saya diingatkan lagi untuk mendoakan orang tua saya. Lalu keesokan harinya, saya bawa mama pergi belanja sampai ke rumah lagi.
Saya melihat papa saya masih keadaan itu begitu, malah makin parah. Saya bilang, ini nggak bisa Pak, kalau ke rumah sakit ini papa sudah diopname ini, saya bilang. Karena saya pernah merasakan kayak gini, saya bilang gitu. Enggak, ya maklum orang tua ya, dia nggak mau nyusahin anak mungkin. Jadi dia bilang, saya masih mau nunggu efek obat herbal ini, dia bilang. Kalau misalnya besok masih nggak sembuh, baru ke rumah sakit, dia bilang gitu. Nah, saya izin pulang. Nah, baru sampai di teras rumah, itu mau pasang sendal, mau pergi ke kendaraan, timbul lagi di hati nurani saya itu kuat. Doakan bapakmu, doakan bapakmu. Aduh, saya bilang, ya kalau ini dari Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti lembutkan hati orang tua saya untuk menerima. Akhirnya saya masuk ke dalam lagi, saya bilang, Pak, saya bilang, Papa mau nggak saya doakan? Dia bilang, mau katanya. Papa tahu ya, saya doa di dalam iman kepercayaan saya. Iya, katanya gitu. Saya nggak banyak panjang-panjang, cuma saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit terangkat di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak saya sembuh. Saya bilang gitu aja, saya langsung pulang. Dan apa yang terjadi? Saya ditelepon, seketika itu juga Papa saya langsung sehat. Saya nggak percaya, rasanya saya kembali ke rumah orang tua, saya melihat dia sudah cabut-cabut rumput gitu. Sudah sehat, sudah segar kembali. Wow, itu luar biasa. Semenjak itu saya semakin semangat di dalam Tuhan, semakin semangat melayani Tuhan. Jadi seperti Petrus bilang, seperti Petrus berkata, hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang mau saya terapkan dalam hidup saya. Lalu apa yang perubahan-perubahan yang terjadi setelah saya mengikut Kristus? Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, saudara. Jadi dulu saya sulit sekali untuk mengampuni. Dulu saya hidup penuh dengan kepahitan, jadi kalau ada orang-orang yang bersalah kepada saya memang katakan saya sudah mengampuni, namun saya memutuskan kontak gitu, memutuskan hubungan. Saya katakan saya maafkan gitu, tapi saya nggak mau ada hubungan. Semua nomor handphonenya saya blokir. Kalau ada acara ketemu dia, saya mengelak, saya nggak mau lihat mukanya. Namun setelah saya hidup di dalam Kristus, saya diingatkan dengan firman Tuhan, ditampar dengan firman Tuhan. Kalau engkau tidak mau mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak akan mau mengampuni engkau. Saya ngerti. Jadi percuma selama ini saya bilang, Bapa kami yang di sorga, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tapi kalau saya tidak mau mengampuni saudara saya, Bapa di sorga juga tidak mau mengampuni saya. Doa saya mantul-mantul, ada pembatas. Lalu saya bertobat, saya bilang saya minta ampun Tuhan. Saat itu juga saya cari teman-teman saya yang saya sudah blokir itu kontaknya, saya cari, saya minta maaf sama mereka walaupun bukan saya yang salah. Apa yang terjadi setelah saya melakukan itu? Hati saya damai, seperti ada sesuatu yang terlepas yang selama ini mengikat, seperti rantai yang mengikat di hati saya. Setelah saya mengampuni, seperti terikatan itu lepas dari hati saya. Wow, itu luar biasa. Lalu saya juga diajarkan untuk mengasihi. Jadi firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi saya senang sekali gitu. Wow, benar ya, hidup di dalam Tuhan ini penuh kasih. Namun hari-hari saya pada saat itu, iman saya juga sempat turun naik. Saat iman saya turun, firman Tuhan lagi-lagi menguatkan saya, mengingatkan saya, mengajarkan saya. Kalau saya mengasihi Allah, saya tidak seperti ini. Bangun pagi saya nggak cari handphone dulu, saya harus cari Allah dulu. Dalam setiap kehidupan saya, setiap kesibukan saya harus ada waktu untuk Tuhan. Kalau saya nggak ada waktu untuk Tuhan, saya nggak mengasihi Allah. Saya hanya mengatakan dengan mulut saya saja, tetapi dari perilaku saya tidak. Saya bilang, ampunkan saya Tuhan. Saya bertobat. Lalu bagaimana dengan kasih saya kepada sesama? Saya diingatkan lagi pada saat itu saya lagi nyetir. Lalu kalau di daerah saya di sini, orang bawa kendaraan itu, aduh, amburadul.
Jadi pada saat itu ada motor, ibu-ibu itu mau melintas tiba-tiba, ya. Lalu saya buka kaca mobil, saya bilang, "Bu, ibu ini," saya ngomel-ngomel sama ibu itu. Lalu tiba-tiba tegur di hati saya. Diingatkan dengan kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Dan macam-macam lagi kasih itu. Saya diingatkan. Aduh, ampunkan aku Tuhan, ampunkan aku. Kalau begini aku nggak mengasihi. Di situ saya mulai belajar untuk sabar. Saya belajar untuk mengendalikan diri saya, keegoisan saya. Jadi luar biasa firman Tuhan yang saya baca itu menjadi kekuatan bagi saya. Lalu saya juga diajarkan untuk tidak khawatir. Dulu saudara, hidup saya penuh dengan kekhawatiran. Kalau di ATM saya uangnya tinggal sekian aja, saya sudah daktik. Gimana nih? Nanti ini pengeluaran ini banyak sekali. Detail-detail kalkulator dunia saya pikirkan. Tapi setelah saya mengikut Yesus, pikiran saya yang dulu itu sangat salah. Tuhan katakan saya nggak perlu khawatir. Jadi di dalam Matius 6 ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan di makanan di lumbung. Tuhan kasih makan, Tuhan pelihara. Apalagi saya nangis pada saat itu, ampunkan saya Tuhan. Lalu di dalam Yakobus 1 ayat 6 berkata, hendaklah ia memintanya dengan iman. Jangan khawatir, karena orang khawatir itu seperti gelombang laut yang di bawah kian kemari. Firman Tuhan juga berkata, tidak ada di kekhawatiran itu, tidak ada mengubah satu iota pun jalan hidup saya. Jadi untuk apa saya khawatir? Firman Tuhan itu menguatkan saya. Sejak itu saya mulai tidak mau khawatir lagi. Walaupun secara dunia kadang ada rasa khawatir itu, tapi saya ingat lagi firman Tuhan itu, saya nggak boleh khawatir. Saya serahkan semua sama Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Sejak itu saya tinggalkan kerjaan saya. Hanya suami saya yang bekerja. Saya tinggalkan usaha saya yang memang dari dulu saya itu orangnya suka usaha ya, nggak bisa diam di rumah. Saya tinggalkan, saya fokus sama Tuhan. Sampai saat ini Tuhan pelihara hidup saya. Tuhan luar biasa. Mengubahkan hidup saya yang dulu penuh dengan dosa. Tuhan selamatkan saya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih saya meninggalkan iman kepercayaan saya dan memilih Kristus dalam hidup saya? Jadi itu dulu waktu saya baru menjadi orang Kristen, itu dipertanyakan dari keluarga saya, dari teman-teman saya, itu menanyakan hal yang sama. Saya mau mengikut Yesus karena jalan kekekalan di akhirat, jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di tempat lain. Akulah jalan yang benar, akulah jalan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jembatan Shiratul Mustaqim adalah Yesus yang menjadi jembatan bagi manusia di dunia ini untuk datang ke rumah Bapa di surga. Jembatannya adalah Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi di dalam Yesus itu keselamatan itu pasti. Jadi ada bahasa yang namanya, kalau di dalam bahasa Arab itu insya Allah, kalau Allah mengkehendaki. Tetapi di dalam Yesus itu bukan Allah yang insya Allah, bukan. Yesus itu datang ke dunia. Allah itu datang ke dunia, firman-Nya yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan dia turun ke dunia ini mengambil rupa menjadi Yesus, rupa seorang hamba yaitu Yesus, untuk menyelamatkan saya. Jadi dia datang ke dunia ini, dia disalibkan, ya. Bukan berarti dia itu bukan Tuhan, bukan berarti dia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak. Konteksnya adalah memang dia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa saya. Itu luar biasa, itu luar biasa. Dia adalah Allah yang mau semua manusia yang ada di dunia ini diselamatkan. Bukan Allah yang
Kalau dia menghendaki, bukan. Dia memang menghendaki manusia itu semuanya diselamatkan. Tapi ingat, keselamatan itu hanya bisa didapatkan setiap siapa yang mau menerimanya. Dan saya bersyukur saya adalah orang yang diberikan terang Kristus dalam hidup saya, sehingga kegelapan itu sirna di dalam hidup saya. Saya bisa melihat terang itu. Dan saya bisa melihat Syiratul Mustaqim. Itu adalah dia. Dan saya dapat melihat jalan yang lurus itu adalah dia. Yang selama ini puluh-puluh tahun saya doakan. Saya diberikan kesempatan untuk menerima juru selamat itu. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi saya bukan mau menjelek-jelekan agama saya sebelumnya, tidak. Tapi saya mau bilang sama saudara-saudara semua yang menonton channel ini, kalau mau tahu jalan kebenaran, bacalah semua kitab-kitab yang dikatakan itu adalah firman Allah. Baca semuanya. Baca Taurat itu, baca Mazmur, Zabur Daud, yaitu Mazmur itu, baca Injil itu. Baca semuanya, maka kita akan tahu kebenaran itu. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Seperti firman Tuhan berkata, aku hanyalah hamba yang berdosa, yang hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupanku Tuhan. Aku berdoa Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan hari-hari ini Tuhan. Seperti Engkau berkata ya Bapa, ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunkan mereka Tuhan. Buka selubung-selubung itu dalam hidup mereka, bawa terang-Mu di dalam hidup mereka sehingga mereka dapat melihat kebenaran-Mu ya Tuhan. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat yang ingin mengambil kebenaran firman Tuhan, menyangkal akan kebenaran firman Tuhan, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga siapapun yang dapat Tuhan, yang dapat mendengarkan kesaksian ini, mendengarkan firman Tuhan yang dinyatakan Tuhan, ada kuasa yang membuka singkap-singkap itu Tuhan. Selamatkanlah mereka ya Tuhan, selamatkanlah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Doa kami selalu menyertai. Bagikanlah terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, haleluya, puji Tuhan.